Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pembina Porsia FMIPA KM UNP, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu dosen ADKP Porsia FMIPA KM UNP, yang sama-sama kita hormati alumni Porsia FMIPA KM UNP, yang sama-sama kita hormati pemateri hebat kita, yaitu Bang Alfarizi, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Porsia FMIPA KM UNP, teristimewa, Ihwati Fillah, peserta Tarbiru, Porsia FMIPA KM UNP, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puja dan puji syukur, marilah kita limpahkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, salawat beriring salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan Tarbiru Porsia FMIPA KM UNP pada sore hari ini dengan tema Kenali Diri, Legitkan Potensi, Menjadi Muslim Scientist Berprestasi. Sabtu, 4 September 2021 dimulai. Diawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Akhina Joni Pratama. Untuk Ahi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun dzul
intiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita diberkahi dan berjalan dengan lancar pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk saja ke penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Bang Al-Farizi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Gimana nih Bang kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Irfan bagaimana? Baik? Alhamdulillah Bang, baik juga Bang. Alhamdulillah, amin. Sepertinya Iwati Pila kita semuanya ini nggak sabar juga nih untuk mendengarkan materi dari Abang. Mungkin sebelumnya untuk Ihwa, untuk yang laki-lakinya mungkin yang tidak mengalami gangguan jaringan mungkin bisa menghidupkan kameranya. Dan untuk yang perempuan mungkin kalau mau hidupkan kamera mungkin bisa menggunakan masker. Nah, dan tolong disiapkan juga alat tulis dan dicatat apa saja nih poin-poin penting yang disampaikan oleh Abang Al-Farizi. Untuk Abang dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita perbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat baik itu rahmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat untuk berkumpul secara virtual pada hari ini. Setelah berkahkan salam tak lupa kita curahkan baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan berupa ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di mana pada kesempatan kali ini bukan lagi ya dalam hal-hal yang berkait dengan bagaimana kita untuk mengenali diri kita, bagaimana kita untuk mengupdate potensi diri kita sendiri, dan pada akhirnya nanti kita mampu menjadi orang muslim, saintis yang notabene berprestasi gitu. Nah, di sini sebelum menyampaikan materi, Abang mohon maaf terlebih dahulu, semisal nanti saat penyampaian ada beberapa hal yang keliru atau yang salah, Abang mohon maaf gitu. Karena sejatinya Abang hanyalah orang yang memang diamanahkan untuk menyampaikan, bukankah tujuan dari seorang manusia adalah sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Nah, itu adalah prinsip yang harus sama-sama kita pegang bersama, dan intinya adalah kita sama-sama belajar dalam hal ini. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah berikan kesempatan kepada Abang. Sudah lama rasanya tidak mengunjungi rumah tercinta Forsia dalam rangka Tarbiru gitu ya. Kalau tidak salah satu semester belakang itu Abang jarang untuk gabung di Tarbiru seperti itu. Baik, sebelum lebih lanjut, biasanya hal yang perlu Abang sampaikan sebelum menyampaikan materi adalah bagaimana adik-adik siap secara mental dan siap untuk mendengarkan materi kita pada hari ini gitu. Karena sejatinya materi yang disampaikan hari ini belum tok besok akan bermanfaat atau hari ini akan bermanfaatnya, tapi adalah beberapa waktu berikutnya, mana tahu ada suatu ataupun dua hal yang bisa kita petik dari materi ini. Diusahakan maupun ikhwan maupun akhwat, silahkan untuk mengkondisikan badannya senyaman mungkin, mengkondisikan pikirannya dan menyiapkan alat tulisnya. Sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik dan tidak termasuk orang-orang merugi. Tiga karakteristik orang manusia yang ada di muka bumi ini, ketika mereka pada hari ini
lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang merugi. Ketika hari ini mereka lebih baik dari hari kemarin, berarti mereka beruntung, dan ketika sama saja berarti mereka dalam keadaan konsisten gitu, atau dalam peribahasa lainnya seperti itu. Baik, sangat melirik memang topik yang dibicarakan pada hari ini tentang kenali diri kita, lejitkan potensi, dan pada akhirnya menjadi Muslim Scientist yang berprestasi. Nah, satu pertanyaan Abang, mungkin Ikhwan silahkan mute ya mikrofonnya. Kira-kira wajar nggak sih setiap kita Muslim atau Muslimah mengenali dirinya? Wajib nggak mengenali potensi kita, mengenali diri kita, dan wajib nggak sih kita harus punya prestasi gitu? Kira-kira wajib atau enggak? Atau merasa-rasa harus atau tidak gitu? Nah, benar banget harus. Pak Sri Ahmad, berarti harus ya kita mengenalnya, bukan oh iyalah kita hanya apalah gitu, atau kita hanya sebatas ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita dan notabene-nya harus untuk menjadi bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita melejitkan potensi kita, dan bagaimana dia menjadi Muslim Scientist. Ikhwati fillah, 3 poin besar ini, yang pertama adalah mengenali diri, kedua lejitkan potensi, yang terakhir adalah berprestasi, adalah 3 komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Why? Kenapa itu bisa terjadi dan kenapa Bang berani ngomong demikian? Pertama adalah, gagal seseorang mengenali dirinya, maka mereka akan gagal pula untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Bukankah tujuan dasar umum kita mengenali diri kita adalah bagaimana kita mampu melihat kekurangan, melihat kelebihan dari kita, tentunya itu berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Ketika potensi itu tidak dikelola, tidak diadopsi dengan baik, tidak dicermati dengan baik, tentunya tujuan ataupun goals dari kita secara Muslim yang berprestasi itu tidak akan tercapai gitu. Nah, sering banyak orang bilang seperti ini, Muslim berprestasi identiknya dengan orang memiliki IPK bagus, orang memiliki banyak gitu ya, prestasi bidang non-akademik maupun akademiknya. Nah, sejatinya kalau menurut Abang, berprestasi itu tergantung diri kita masing-masing memposisikannya. Begitu juga dengan karakteristik sukses. Kebanyakan orang, saya sukses ketika saya memberangkatkan orang tua saya naik haji gitu. Saya sukses ketika saya menjadi dosen. Dan hal karakteristik berprestasi, Abang rasa juga demikian. Berprestasilah menurut versi kita masing-masing. Dan kenapa pada hari ini banyak kata-kata, saya insecure, saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Ana merasa insecure dengan teman Ana seperti ini, Ana merasa tidak bagus gini dan bahkan menyalahkan diri kita. Nah, bagus banget panitia mengangkatkan tema ini, dan apalagi inilah momen sangat berharga awal semester yang perlu banget dicas adalah semangat kita bagaimana untuk bagaimana untuk berprestasi, bagaimana mengelola manajemen waktu kita dan lain sebagainya gitu. Nah, baik, di sini Afwan Abang tidak menyiapkan PPT karena rasanya kalau PPT kayaknya di kelas gunain PPT juga gitu ya. Kalau di diskusi menggunakan PPT juga kayak hal yang baru. Dan intinya di sini Abang ingin diskusi lebih banyak bersama Ikhwan atau Ahwat nantinya bagaimana topik ini layak dan bagaimana kita membahas secara runtun. Poin pertama adalah mengenali diri. Nah, mengenali diri itu sangat penting, ikhwati fillah. Karena apa? Dengan mengenali diri, tentunya banyak hal yang harus atau banyak hal yang kita dapatkan. Pertama adalah kita dapat menentukan kelebihan dan kekurangan kita. Nah, bisa jadi dengan mengenal diri ini sebagai momen evaluasi juga bagi kita bersama. Misalnya, saya Alfarizi, gitu. Misalnya anak A gitu. Anak mengenal diri anak sendiri, saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika saya memiliki kurang, otomatis kita berupaya untuk mengevaluasi kekurangan. Itulah kekurangan atau kelebihan kita, dan Abah rasa itu kekurangan namun bisa untuk diperbaiki, tergantung kita nanti mengelola atau manajemen waktu yang kita punya. Kedua adalah kelebihan. Oh iya, ternyata saya memiliki kelebihan dalam akademik. Ternyata saya memiliki kelebihan lebih banyak untuk belajar. Ternyata saya memiliki kelebihan mampu berkomunikasi. Ternyata saya memiliki kemampuan bisa untuk belajar lebih lama daripada teman-teman gitu, atau hal yang lain sebagainya. Dengan kelebihan tersebut jangan dijadikan sebuah oke, saya sudah memiliki posisi seperti ini dan saya tidak akan update ini lagi gitu. Tentunya itu salah. Nah, sebenarnya mengenal diri itu sangat berkaitan erat dengan mengevaluasi ikhwati fillah. Setelah kita mengenali kekurangan kita tersebut dan setelah kita mengenali kelebihan yang kita
kita di situ saja dan jangan sampai pula hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu. Nah, salah satu indikasi kapan dikatakannya manusia berhasil, kapan dikatakannya manusia berguna adalah ketika mereka menebarkan kebermanfaatan untuk orang lain. Banyak sekali kita dengar, oke, link absen, ikhwati fillah jangan lupa sudah disampaikan di chat. Nah, banyak kali kita mendengar setiap ada kegiatan, pengabdian, dan lain sebagainya, how people can be benefit the all, gitu. Bagaimana nanti manusia itu tersebut mampu bermanfaat untuk ramainya, bagaimana manusia itu mampu bermanfaat untuk lingkungannya gitu. Dan tentunya bermanfaat ini jangan sekedar gimana ya, menanamkan ya sudah bermanfaat dan lain sebagainya. Gitu. Bermanfaat ini juga banyak indikatornya. Nanti akan kita lebih lanjut mengenal hal tersebut. Nah, kedua adalah kita mampu menyelesaikan masalah dengan secara cepat ketika kita mengenal diri kita. Misalnya seperti ini, kita menemukan masalah, ternyata banyak sekali tugas gitu ya, dan tidak dikerjakan dan menumpuk, dan pada akhirnya kita depresi ataupun memiliki waktu yang singkat dan harus mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang banyak itu. Nah, benar nggak sih menurut Irfan, ketika kita telah mengenali kelebihan dan kekurangan kita, kita bisa menyelesaikan masalah tadi. Kita udah tahu nih kelebihan kita, misalnya lebih cepat belajar gitu, lebih banyak belajar. Namun kekurangan kita adalah tidak konsisten gitu, atau mungkin masih nyukai deadline gitu. Walaupun kita notabene-nya masih mau untuk belajar dan menggunakan waktu itu bisa banyak sebenarnya, tapi kekurangan kita ada juga gitu. Kira-kira ketika kita telah mengenal kelebihan dan kekurangan kita, lebih cepat nggak kita menemukan sebuah solusi ketika kita menemukan masalah? Kira-kira nih menurut Irfan ya. Iya Bang, betul Bang. Kalau misalkan kita sudah menemukan kayak kelebihan, kekurangan kita sudah tahu nih untuk menyelesaikan masalah itu pasti akan lebih mudah. Itu Bang. Baik Bang. Mantap sekali. Oke. Selanjutnya adalah dengan mengenali diri kita sendiri, kita akan mencoba bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan posisi seperti ini. Gitu. Pernah nggak sih adik-adik sekalian ataupun ikhwati fillah semuanya membayangkan bahwasanya, oh pernah nggak sih lama seperti ini? Ternyata Allah ngasih tubuh seperti ini, ternyata Allah ngasih kesempatan kuliah, dan masih banyak orang yang tidak kuliah, namun ternyata kita masih berleha-leha gitu. Ternyata kita masih jadi orang kayak suka deadline. Ketika disuruh orang tua, Bu, Ayah, saya masih banyak tugas, padahal mereka main gadget lebih banyak gitu. Mungkin di posisi kayak seperti ini, ada beberapa di antara kita yang mengalami seperti itu. Nah, ternyata dengan mengenal diri tersebut, kita akan mengenal kondisi diri kita juga. Selain kelebihan, kekurangan tadi, kita mengenal juga kondisi dari kita. Biasanya seperti ini. Entah cuma nabang atau lain sebagainya, bayangin biasa seperti ini, ada beberapa hari ataupun suatu hari kita tuh memang rajin banget ngerjain tugas gitu, kadang beberapa hari berikutnya itu nggak rajin lagi, tidak rajin lagi, kayak punya pola gitu. Nah, sama kayak karakteristik kita kan, maka kata Ustadz maupun para ulama mengatakan bahwasanya ternyata iman itu ada naik dan turun, dan itu sangat berkaitan erat dengan potensi kita, dengan diri kita. Terkadang kita up sekali gitu, bersemangat kali untuk melakukan aktivitas, namun ada suatu waktu kita kayak lambat dan merasa, oh ya Allah saya capek gitu, ternyata saya butuh untuk di-refreshing kan lain sebagainya. Nah, ternyata kondisi seperti itu adalah keadaan yang manusiawi. Nah, maka penting bagi kita untuk mengenali diri kita, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan gitu. Nah, setelah kita menemukan kelebihan kekurangan kita, mengenal potensi kita, mengenal diri kita gitu, itu akan melahirkan sebuah potensi. Nah, potensi kalau adalah segala hal yang berkaitan erat dengan apa yang telah kita punya, kompetensi apa yang kita punya, itu adalah sebenarnya potensi. Potensi kita itu lebih banyak misalnya dalam belajar, potensi kita lebih banyak dalam hal public speaking, potensi kita lebih banyak dalam berorganisasi. Itu it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Berarti kita adalah salah satu orang yang memiliki potensi di bidang itu. Nah, kira-kira nih, Abang mau nanya di text box, silakan siapkan tangannya untuk ngetik di kolom chat ya. Nah, kira-kira sudah mengenal potensinya nggak? Kira-kira sudah atau tidak? Misalnya sudah, jawab apa? Ketika tidak, berarti tidak gitu ya. Bagaimana nih adik-adik, ikhwan maupun akhwat? Sudah mengenal nggak potensinya sampai sejauh ini apa? Gitu. Dan lain sebagainya.
Kira-kira sudah? Ditunggu ya di kolomnya. Di sini ada 37 partisipan bersama Abang, jadi mohon dimanfaatkan ya waktunya karena belum tentu nanti kita masih bisa bertemu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau Abang biasanya memanfaatkan kesempatan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dimaksimalkan. Oke, baik, ada yang belum, ada yang masih ragu dan ada beberapa hal gitu. Yang masih dibilang masih ragu dan belum menemukan potensinya. Ingat gak sih adik-adik sekalian, adik-adik pernah memiliki kesukaan yang besar banget gitu. Misalnya suka berbicara, suka untuk belajar dan lain sebagainya. Pernah nggak sih merasa saya sepertinya lebih cocok di sini, saya rasanya lebih cocok di sini, saya rasanya lebih cocok di sini. Kira-kira ada nggak yang pernah terpikir, yang pernah membayangkan, sepertinya saya lebih cocok di sini, sepertinya saya salah di FMIPA ini, sepertinya saya nggak cocok di fisika, seperti saya nggak cocok di sini. Pernah nggak sih ngalaman ketidakcocokan gitu? Pernah nggak kira-kira? Silahkan di kolom chat. Oke, pernah banget, pernah. Nah, karena wow, Masya Allah ya, sudah pernah, berarti aktif nih semua nih, Alhamdulillah. Berarti tidaknya hanya absen link terbiru, tapi juga mencoba untuk aktif gitu ya. Pernah. Kebanyakan sudah pernah. Nah, kira-kira dengan mengalami tersebut, saya tidak cocok di sini, saya tidak di sosok ini, tindakan kita sampai di mana saja? Tindakan kita diam saja atau bagaimana? Tadi Abang lihat ada Rio Palepi ya di atas. Nah, kira-kira Rio, setelah mengenal saya tidak cocok di sini, apa yang Rio lakukan setelah itu? Berdiam diri kah? Atau jalani aja sesuai proses atau bagaimana gitu? Ya namanya takdir Bang, harus jalani aja lagi Bang. Nanti ujung-ujungnya nanti akan mengikut dari Bang. Berarti jalani aja dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, mungkin banyak ya di sini yang pernah mengalami seperti itu. Dan ternyata Abang juga mengalami demikian. Pernah merasa seperti ini adik-adik sekalian. Waktu itu pernah masuk kampus, kan UNP, sama-sama UNP kita, ternyata itu bukan kayak, this not my choice, gitu. Itu nggak pilihan saya. Ternyata Allah beri kesempatan di kuliah di matematika. Oh my God, gitu. Banyak orang itu, seperti itu. Malah orang bilang gini, kenapa saya pilih ini? Karena mungkin saya lebih di sini gitu. Dan pas Abang waktu itu gagal di kedokteran, baru keterima di pendidikan matematika. Banyak kali keluh kesah, mulai dari bagaimana mendapatkan nilai, bagaimana memulai start baru, dan bagaimana untuk berkomunikasi. Ternyata lagi-lagi Allah tunjukkan, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata benar banget. Dan sampai detik ini, Alhamdulillah, Allah berikan berkah ya, bisa menyelesaikan masa studi, Alhamdulillah gitu. Dan, oh ya, ternyata luar biasa pengorbanan Allah. Setelah kecewa tadi dengan planning yang dibuatkan Allah, setelah kecewa dengan proses yang dilalui, ternyata lu bisa gitu. Ternyata kita bisa. Berarti kita harus mensugesti diri kita adalah bisa. Begitu juga dengan mengenal potensi. Mengenal potensi, pilihan pertama harus kita tentukan adalah kita merasa kita mampu dan kita bisa untuk mengenal potensi tersebut. Kedua adalah potensi tersebut atau kebiasaan yang kita lakukan tersebut adalah kita harus melihat di bagian mana yang paling kita suka, di bagian mana yang condongnya lebih banyak, di bagian mana rasanya kita lebih banyak nyaman. Dan itu adalah salah satu mengenal bagaimana potensi kita. Nah, banyak para ahli, ada 7 langkah yang dikatakannya untuk menemukan potensi tersebut. Pertama adalah membuat keputusan untuk berkembang. Nah, membuat keputusan untuk berkembang ini apa sih maksudnya, Bang? Gitu ya. Membuat keputusan untuk berkembang ini apa tujuannya? Karena pada kodratnya adalah manusia adalah orang yang mampu menyesuaikan diri, orang yang mampu untuk terus maju. Nah, satu karakteristik kita ketika kita ingin mempotensi diri kita adalah kita harus menentukan keputusan kita untuk berkembang atau maju.
Nah, ternyata potensi diri ini akan muncul ketika kita mengenali diri kita sendiri. Maka di sini disebutkan bahwa cara penentuan potensi tersebut adalah ketika kita mengenal karakteristik dari diri kita, menentukan kelebihan dan kekurangan kita. Salah satu langkah untuk mengenal potensi tersebut. Ketiga adalah membuat dari yang tidak takut dan berani untuk mencoba. Benar nggak sih keluar dari zona nyaman kebanyakan orang? Bagaimana kita sukses nanti ketika kita keluar dari zona nyaman gitu? Ini sangat berkaitan erat, membuat diri kita bahwasanya kita tidak takut dan berani untuk mencoba. Selanjutnya adalah menetapkan tujuan. Nah, ini benar banget dan ini adalah poin besar gitu ya. Ngapain sih tujuan kita kuliah? Tentunya untuk belajar, untuk mendapatkan gelar dan pekerjaan. Jadi mahasiswa gitu. Kira-kira adik-adik abang rasa itu sudah tahu banget bagaimana dia menjadi mahasiswa dan apa kegunaan dari manusia mahasiswa itu sendiri. Nah, ini semester ini ngapain? 1 tahun ke depan ngapain gitu? Membuat planning kita gitu. Kira-kira sudah pernah nggak buat planning seperti itu? Kira-kira ya, Bang bertanya nih. Silahkan ramaikan kolom chat kita. Sudah pernah nggak buat planning semester ini ngapain dan besok ngapain gitu? Sudah pernah nyusun planning nggak? Ramaikan. Oke, sudah Bang, sudah pernah banget, sudah. Rata-rata adalah sudah pernah membuat list planning, sudah pernah membuat time schedule kita harus ngapain gitu ya. Setelah pernah buat kayak semester ini ngapain, semester depan ngapain, udah buat pernah seperti itu. Nah, kira-kira nih, Abang ingin tanya juga ya, setelah membuat planning tersebut, sudah punya strategi nggak? Sudah punya cara jitu nggak untuk supaya nanti tujuan yang kita harapkan itu tercapai? Sudah pernah nggak? Sudah pernah nggak di posisi, oh iya, ternyata ketika mau dapat IP bagus tuh harus prepare dulu bacaan kita. Sudah. Oke, setelah kita sudah menyusun strategi, kira-kira pernah nggak ngevaluasi strategi kita itu cocok atau tidak? Sudah pernah nggak ngevaluasi strategi yang kita pilih itu bagus? Pernah nggak evaluasi gitu? Misalnya, saya udah rajin belajar, namun pada akhirnya nilai saya rendah. Pernah ngevaluasi kayak gitu nggak? Bang rasa pernah ya, karena setiap semester kita ngisi evaluasi di portal, setiap kita punya kayak, oh ya ternyata semester ini belum tercapai nilainya, oh ya semester ini belum bisa aktif organisasi. Kita buat tujuan, menyusun strategi dan mengevaluasinya, dan terakhir adalah stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, jadi harus kita jangan sampai kita membanding. Nah, yang terakhir, Abang ingatkan adalah jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang yang lain. Kebanyakan dari kita adalah, semisalnya si A punya potensi di berprestasi dalam bidang olimpiade gitu. Jadi kita merasa, saya juga bisa loh di olimpiade gitu. Atau mungkin seperti ini, dia dapat nilai bagus, dan kita membandingkan, oh sebenarnya dia nggak bisa dapat nilai bagus loh, saya lebih rajin, lain sebagainya gitu. Dan notabene adalah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan hal inilah salah satu faktor yang membuat kenapa potensi kita itu hanya stagnan sampai di situ saja, dan kenapa pada akhirnya potensi yang kita miliki hanya di situ saja gitu. Tidak berkembang dan hanya di situ saja. Karena kita sering banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, maka tak salah kita orang bilang seperti ini. Ketika kamu ingin berhasil, maka sugesti diri kamu lebih baik berdasarkan versi menurut kamu udah bagus, misalnya 3,4 gitu. Nah, bilang aja, ya Allah, ternyata Allah kasihkan 3,4 ini. Kenapa gitu? Saya bangga kok dengan 3,4. Saya sudah paham materinya, saya sudah bisa ngerjainnya dengan sendiri, dan saya telah jujur gitu. Itu adalah baik kan versi kita sendiri gitu. Berprestasi menurut versi kita masing-masing. Kalau misalnya kita kejar orang berprestasi terus, kita ngikuti rules-nya, oh my God, itu terpaksa banget dan membuat kita jadi orang yang ngikutin alur orang masing-masing. Bukankah kita sebagai kodrat manusia adalah mampu menciptakan kebahagiaan kita sendiri, mampu menciptakan bagaimana versi terbaik untuk kita sendiri. Nah, terakhir adalah setelah kita mengenali diri, mengenali potensi kita adalah kenapa sih
seorang muslim tersebut harus berprestasi gitu. Abang merujuk pada surat Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat terbaik tampil untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik daripada mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ternyata kita adalah umat yang terbaik ditampilkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada berbuat makruh dan mencegah dari yang mungkar. Nah, keadaan tersebut tentunya menjadi rujukan bagi kita bagaimana kita sebagai kodrat manusia yang baik gitu ya. Masa kita hanya bisa saja sana di sini saja, hanya ngerjain itu aja gitu. Sedangkan kita adalah manusia yang baik gitu. Tentunya harus mengupdate diri, harus mencari hal-hal yang baru, harus menggali potensi kita dan harus berprestasi. Nah, Abang sedikit bercerita dari sekalian. Gagal dari dunia kedokteran dan luluskan di matematika, apakah abang hanya sampai di situ saja? Tidak. Mulai saat itu abang set lagi planning abang bagaimana nanti pada akhirnya mampu jadi mahasiswa berprestasi dan mampu membahagiakan orang tua abang. Gini gitu. Di usia kita yang kuliah ini kebanyakan dari teman kita sudah memiliki pekerjaan, sudah bisa membantu orang tuanya. Sedangkan kita masih menggunakan uang orang tua gitu untuk beli paket, untuk makan dan lain sebagainya gitu. Dan abang punya prinsip adalah ketika tidak bisa memberikan materi kepada orang tua, setidaknya kita memberikan penghargaan kepada orang tua melalui prestasi yang kita punya. Mulai dengan IP yang bagus, mulai dari ikut join event yang lainnya, dan lain sebagainya. Berat nggak bang gitu? Ketika kita sudah set dari awal tujuan itu, insya Allah itu nggak akan berat. Karena kita untuk mengembangkan itu semua kan kita butuh proses gitu. Nah, sering benarnya seperti ini. Oh iya, kamu jelas lah bisa seperti ini. Kamu udah punya circle gitu, sudah punya lingkungan yang bagus gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan kenapa kita tidak produktif dan kenapa kita tidak bisa untuk berprestasi gitu. Lingkungan tersebut bisa diciptakan ikhwati fillah. Semisalnya hari ini gitu ya, yang ikhwan ternyata sepertinya lebih cocok untuk dunia public speaking gitu. Kan udah dibuat oleh bidang pakar kan Liprovo, bidang-bidang apa saja seperti debat, public speaking, desain dan lain sebagainya. Jadi hal itu ternyata berkaitan erat antara bidang-bidang di Forsia gitu. Nah, selanjutnya adalah kenapa pada akhirnya abang mau ikut lomba dan berani untuk keluar dari zona nyaman? Ternyata gini, tujuan dari kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah dan menyebar kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Yang kedua adalah kita gabung dalam Forsia, tentunya kita bagaimana nantinya mampu memberikan contoh yang baik kepada teman kita, contoh yang baik kepada teman kos kita, contoh baik kepada teman kelas kita gitu ya. Bagaimana beradab, bagaimana kita sebenarnya Muslim itu sendiri gitu. Nah, seperti ini Khotifillah. Ketika banyak dari kita di Forsia itu yang berprestasi, berarti sebagai ranah juga bagi kita untuk open recruitment adik-adik maba itu. Oh iya, ternyata abang-abang di Forsia itu berprestasi loh. Kayaknya saya lebih cocok masuk Forsia gitu. Adalah salah satu cara kita bagaimana nanti adik-adik maba tersebut mau gabung di organisasi. Satunya. Seperti ini, abang punya prinsip bahwasanya ketika belajar adalah ibadah, maka prestasi adalah dakwah. Nah, dengan berprestasi kita bisa loh untuk mengajak orang lain untuk gabung di Forsia. Dengan berprestasi kita bisa kayak bisa luas dan bisa kayak lebih mengedepankan. Berprestasi bukan hanya sekedar dapat bagus dan bagus saja gitu, tapi bagaimana kita nanti beradabnya juga bagus dan lain sebagainya. Abang sampaikan lagi bahwasanya ternyata berprestasi itu tidak stagnan kita menang lomba, dapat IP tinggi dan lain sebagainya. Tapi kembali kepada konsep awalnya, berdasarkan versi kita masing-masing berprestasi. Berprestasi dalam bidang organisasi, berprestasi dalam bidang pengajian, berprestasi dalam bidang pengabdian dan lain sebagainya. Nah, mulai saat ini tugas kita adalah bagaimana kita mampu membuat plan itu sendiri. Dan tentunya
harus ada langkahnya. Pertama adalah dengan niat yang kuat. Yang kedua adalah evaluasi terus tindakan yang kita lakukan. Berdoalah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Semisalnya kita belum menemukan teman-teman yang sevisi dengan kita, semisi dengan kita, mulailah cari untuk teman sevisi dan misi itu sendiri gitu. Karena rasa Abang untuk jalan sendiri itu sulit banget gitu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana nanti pada akhirnya kita mampu teman yang sama-sama berjuang. Bagus nggak sih kita buat teman kita lomba juga dan ternyata bisa menang juga bareng-bareng gitu. Kayak satu goals besar bagi kita dan merasakan senang lebih. Yang terakhir adalah hindari kata insecure, perbanyaklah bersyukur. Ini selalu Bang sampaikan setiap kali ngisi materi. Karena apa? Ketika insecure itu dipelihara, rasa Abang akan membunuh diri kamu sendiri dan akan membuat kita tidak akan berkembang. Jadi inti kita adalah bersyukur boleh, namun perbanyaklah bersyukur gitu. Dan lagi apa yang telah kita dapatkan hari ini, jangan sampai apa yang telah kita dapatkan hari ini kita tidak bersyukur dan termasuk orang-orang yang kufur nikmat gitu. Kenapa kita itu sendiri. Dan untuk mencapai sebuah tujuan, sebenarnya tujuan dari topik inilah bagaimana kita pada akhirnya jadi Muslim Scientist yang berprestasi. Nah, tentunya untuk berprestasi banyak sekali tahapannya dan Abang rasa cukup untuk materi Abang di sore ini. Nanti kita lebih banyak untuk diskusi, berdiskusi dua arah Abang dan ikhwati fillah semuanya, sehingga nanti lebih bagus untuk pendalamannya. Afwan jidan ketika memiliki salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ke Abang Al-Farizi yang sudah menyampaikan materi yang sangat bagus sekali menurut Irfan. Dan ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ikhwati fillah. Baik, mungkin dari ikhwati fillah semua ada yang ingin ditanyakan nggak nih sama Bang Al-Farizi mengenai materi yang disampaikannya? Bisa disampaikan lewat room chat atau secara langsung. Persilahkan ikhwati fillah. Baik, sekali lagi bagi ikhwati fillah yang ingin bertanya nih mengenai penyampaian materi yang disampaikan oleh Bang Al-Farizi, dipersilahkan bisa disampaikan melewat room chat atau disampaikan secara langsung. Baik Bang, ada yang nanya tuh Bang, sudah Bang. Oke. Miss Yatul Husna, izin bertanya Bang, bagaimana sih caranya supaya semangat kita tetap terjaga Bang? Kadang saat semangat turun, kita jadi terjebak di zona nyaman dan sulit untuk bangkit lagi Bang. Sekian, terima kasih Bang. Mungkin bisa dijawab langsung Bang. Oke, baik. Terima kasih kepada yang tanya tadi. Nah, wajar banget ketika kita seorang manusia, seorang mahasiswa memiliki semangat yang kadang naik dan kadang turun, dan itu tidak tetap. Hal itu biasa saja sebenarnya. Namun, yang tidak biasa adalah ketika kita berada di posisi nyaman dan tidak mau lagi untuk bangkit. Itu sulit banget gitu. Dan itu keadaan yang tidak diinginkan sebenarnya. Nah, tentunya sebelum mengambil sebuah solusi, sebelum mengambil sebuah tindakan, kita harus mengevaluasi diri kita dulu gitu.
Nah, mengevaluasi dulu kita dulu, kenapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan kenapa kita merasa down, dan kenapa kita bisa semangatnya turun gitu. Baik, kesalahan jaringan, mohon maaf. Nah, kita perlu untuk mengevaluasi kenapa pada akhirnya kita nanti tidak bersemangat dan tidak komit untuk menjalankan aktivitas gitu. Bisa saja pertama, kita merasa kelelahan. Kedua adalah merasa tidak mengerti pelajaran itu atau merasa tidak cocok lagi. Dan ketiga adalah merasa kita hanya di situ-situ saja gitu. Dan itu harus dikenal dulu, kenapa penyebab itu terjadi. Nah, kalau solusi dari Abang, ini bukanlah solusi yang gitu ya, namun yang sempat Abang lakukan pertama adalah jangan sampai kita berlarut dalam zona nyaman tersebut. Bagaimana caranya adalah adik-adik sekalian harus menemukan teman semisi dan visi dengan kita atau setuju dengan kita. Nah, dengan hal tersebut tentunya kita akan sama-sama menjaga semangat kita gitu. Tentu sama menjaga semangat kita. Misalnya si A tidak semangat dan kita masih semangat bisa menyemangati si A. Begitu juga sebaliknya. Harus mempunyai teman sevisi. Namun yang paling penting adalah kita luruskan niat kita kembali. Nah, kenapa dengan meluruskan niat itu kita bisa semangat? Jelas banget gitu. Dengan niat kita yang baik, insya Allah akan dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas yang baik juga. Dengan niat tersebut akan membuahkan sebuah tujuan. Tujuan kita ngapain sih gitu? Harus semangat belajar, jelas gitu. Harus bersemangat. Jadi tujuan tersebut harus kita jadikan sebuah alarm bagi kita. Dan semisalnya kita sudah merasa memang down banget dan tidak ada lagi solusi adalah ingat lagi, iman kita masih aman nggak gitu? Salat kita masih aman nggak? Interaksi kita sama Allah udah nyaman nggak gitu? Udah lancar nggak? Itu aja dievaluasi. Karena kodratnya kita sudah mengenal diri kita gitu. Salah satu berarti dari pertanyaan ini sudah mengenal semangat kita turun itu gitu. Kita lihat lagi apa penyebabnya semangat itu turun dan cari solusinya. Solusi dari Abang pertama, luruskan niat kembali. Yang kedua adalah carilah teman sevisi dan semisi dengan kita yang saling menguatkan. Yang ketiga adalah evaluasi lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yuk mulai dengan hal yang baru lagi. Seperti itu Irfan. Oke, bagaimana Misyatul tadi sudah dijawab oleh Bang Alfarizi. Oke Bang, ada pertanyaan lagi Bang dari salah satu Iwati Billah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, izin bertanya Bang, di mana Abang menyadari diri Abang itu bisa berubah menjadi untuk berprestasi dan mampu untuk tampil? Atau apakah Abang sudah memiliki rasa kepercayaan diri dan aktif dari dulunya karena sangat sulit bangkit padahal kita bisa memotivasi diri untuk lebih yakin akan diri kita sendiri. Oke Bang, itu pertanyaan dari Zalika. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pernah nggak sih gitu ya merasa di bagian awal tadi? Oke. Abang nyadari diri Abang itu bisa berubah menjadi lebih berprestasi dan mampu untuk tampil. Nah, sebenarnya ini kenapa pada akhirnya Abang ingin berprestasi dan ingin jadi lebih baik lagi, itu disebabkan karena kegagalan gitu ya. Gagal masuk dunia kedokteran dan terima di matematika. Dan tentunya tidak sampai di situ saja pengorbanan gitu. Saya sudah mengorbankan waktu SMA saya dengan sedikit punya teman dan ambis di kelas unggul misalnya seperti itu. Dan akhirnya di kuliah hanya sini-sini saja. Dan itu sudah dari awal Bang sadari dan telah mengikuti seminar-seminar motivasi berprestasi waktu itu di awal 2017 jadi maba gitu. Emang sudah dari awal menyadari itu. Nah, setelah menyadari kondisi seperti itu, tentunya Abang cari teman-teman Abang yang memang sevisi dan misi dengan Abang. Carilah mulai senior-senior yang memang sudah berpengalaman dan ternyata banyak loh senior mengalami posisi kita yang gagal jurusan, yang salah jurusan gitu. Banyak banget ditemukan. Nah, perihal percaya diri adalah sebenarnya kodratnya kita memiliki percaya diri. Namun, jadi perbedaan adalah kita saja misalnya dia orang banyak itu kurang semangatnya gitu. Sebenarnya percaya diri itu kan timbul oleh diri kita sendiri gitu. Habit juga baik kita, bagaimana kita untuk percaya diri.
Dan itu sudah dari awal abang percaya diri. Mungkin bisa ditanyakan sama angkatan 2017 di matematika gimana karakteristik Alfarizi, mungkin banyak orang tahu gitu. Mungkin lebih dari percaya diri mungkin gitu ya. Karena abang rasa setiap orang itu berhak untuk percaya diri, setiap orang berhak untuk aktif gitu. Nah, emang saya dari dulu abang percaya diri. Nah, bang gitu, gimana sih cara berdiri? Cara percaya diri itu akan timbul ketika kita prepare dan kita memiliki kematangan yang kuat untuk menyampaikan. Percaya diri nyampaikan komunikasi gitu, nyampaikan informasi. Tentunya kita harus tahu dulu kenapa informasi itu ada, kenapa informasi itu layak untuk disampaikan, dan kenapa kita harus menyampaikannya gitu. Jadi kita prepare dulu untuk menyampaikan itu, dan itu akan membuahkan sebuah kepercayaan diri. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan, Didi aktif karena sangat sulit bangkit, padahal kita bisa motivasi diri. Benar banget, adik-adik sekalian yang hotifillah, untuk mencetuskan teori motivasi itu sudah ada di diri kita. Karena ada dua jenis motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang ada pada diri kita. Dan itu bisa dibilang 80% motivasi kita pada hari ini adalah oleh diri kita sendiri. Karena apa? Karena motivasi terbesar berasal dari diri kita sendiri gitu. Nah, ini bagus banget ketika kita sudah kenal dan kita sudah tahu motivasi kita sudah ada gitu. Tinggal menjalankannya aja. Nah, motivasi tersebut akan kokoh, akan kuat kita dibarengi dengan ekstrinsik tersebut. Dukungan dari orang lain, dukungan dari orang tua, dukungan dari sahabat, dukungan oleh lingkungan kita dan lain sebagainya. Dan hal ini motivasi dua jenis tadi itu harus saling berkaitan. Nah, seperti ini. Palingan kebanyakan dari kita tidak percaya diri karena mungkin kurang tampil atau merasa nanti ketika tampil diolok-olok orang gitu. Tolong mulai dari sekarang hal itu dihindari dan mulai dari hal yang kecil. Dari hal kecil apa? Di saat kelas mulai untuk interaksi. Semisalnya saat kuliah daring gitu ya, online gitu. Dan kebanyakan dari kita presentasinya di Zoom. Dan kebanyakan orang presentasi ya yowes itu aja gitu. Presentasinya sini, ini. Dan bahkan mereka tidak memahami apa yang mereka buat oleh presentasi. Tugas dari kita adalah harus berbeda dengan orang lain. Mulai dari hal yang kecil. Contohnya adalah membuat PowerPoint ataupun makalah memang sesuai gitu. Memang harus kita ketahui dan harus tahu kita apa yang ingin kita sampaikan. Tentunya adalah jadi nilai plus bagi kita. Kita berani untuk mencoba hal tersebut. Karena untuk sebuah perubahan itu tidak tuntut dari hal yang besar, namun dituntut dari hal yang nah, mulai dari sekarang, mulai dari perkuliahan, mulai berani gitu. Percayakan diri aja, insya Allah itu akan bisa. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus punya teman sevisi dan semisi. Kenapa dari tadi abang bilang kayak gitu ya? Itu udah abang rasain dari awal pertama kuliah sampai sekarang. Yang teman-teman benar-benar yang kayak damping itu hanya beberapa orang gitu. Dan itu teman-teman yang memang yuk bisa gitu. Dan harus melaluinya. Kira-kira seperti itu abang rasa, Irfan. Oke, pertanyaan tadi sudah dijawab nih oleh abang. Mungkin apakah ada dari Watifilah lain yang ingin bertanya nih mengenai materi yang disampaikan abang tadi? Dipersilahkan lagi. Nah, ada poin satu lagi yang belum abang sampaikan ternyata, Irfan. Tentunya dalam berprestasi tersebut harus kita mengetahui sumber yang akan kita gunakan gitu. Atau harus mengetahui dari mana kita dapatkan informasi bagaimana berprestasi. Mungkin berprestasi di kampus kita yang sering diupdate itu seperti PKM, PMW, Olimpiade, ataupun semacam-macam tingkat fakultas gitu ya. Nah, sebenarnya adik-adik sekalian, adik-adik pasti punya media sosial, pasti punya smartphone gitu ya. Pasti menggunakan Instagram, pasti menggunakan media sosial lainnya. Nah, silakan adik-adik kalau misalnya mau untuk berprestasi dan mau mencoba hal yang baru, adik-adik silakan search aja itu di Instagram mulai dari info lomba, update skills, apalagi pokoknya berkaitan dengan update diri kita gitu. Silakan mulai dari sekarang itu cari
gitu. Kalau Abang dulu sedikit bercerita, setiap semester itu pasti ada goals untuk pergi terbang gratis. Namun kadarullah saat pandemi itu sulit banget ya untuk terbang gratis. Nah, untuk berprestasi itu banyak loh bidangnya gitu. Misalnya berprestasi dalam bidang kepemimpinan. Ada loh pemimpin.id, leadership, young the future leader, dan lain sebagainya. Itu semuanya gratis banget. Dan ada dari sekalian pematerinya itu alhamdulillah luar biasa banget gitu. Banyak dari kementerian jadi pematerinya. Dan langsung itu kita jadi mentor kita selama beberapa bulan gitu. Dan itu yang Abang alami. Dan itu kayak menambah relasi kita dengan teman-teman yang lain, baik yang di univ kita atau di luar univ. Dan itu biasanya skalanya nasional. Dan untuk daftarnya silahkan daftar aja di media sosial masing-masing gitu. Untuk lomba, misalnya lomba kita semester 2 2020 nih gitu. Udah saatnya kita untuk mencoba hal yang baru, udah saatnya kita untuk mencoba lomba-lomba yang bisa kita ikuti gitu. Banyak loh di Forsia sekarang kan udah buat komunitas-komunitas dari pakar gitu. Silakan gabung saja untuk LKTI-nya, desain dan lain sebagainya. Karena kenapa diambil ketiga skop itu berasa karena hal itulah yang sering diperlombakan gitu. Selama pandemi coba kita list, kita ngapain aja selama pandemi gitu, apa kerjaan tugas. Ternyata banyak loh lomba di saat pandemi ini gitu, mulai dari nulis, buat puisi, buat desain dan lain sebagainya gitu. Jadi emang dimanfaatkan waktu-waktu luangnya dan manfaatkan media sosial itu sebaik mungkin. Seperti itu. Yang mau bertanya silahkan. Baiklah, kita tunggu saja Bang untuk mungkin masih ada yang mengetik nih. Kita tunggu sampai jam 17.13 sembari kita menunggu nih apakah mungkin ada dari Watifillah yang ingin bertanya lagi. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya bisa disampaikan ke panitia Tarbiru. Nanti akan kami sampaikan ke Bang Alfarizi. Dengan waktu yang hampir sore ini juga menjelang maghrib, mungkin kita tutup saja acara kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak Bang kepada Bang Alfarizi yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri sebagai mahasiswa kalian.
Baiklah, kita masuk saja ke acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Akhi Ahmad Mazratul Ulum. Kepada Akhi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi niyamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lil jalali wajikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Iwati Villa sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara Tarbiru kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafatul majelis, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai moderator mohon undur diri. Apabila ada kata-kata atau perbuatan Ana yang kurang berkenan, Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mencintai boleh saja, apalagi cinta Nabi. Sudah cukup sampai di sini saja. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Akhir kata Ana ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.